Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Nurul Hidayati, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Rumah Tangga. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ayesa Gania dan Fazlatunisa, dan ada teman saya Roi Catis Alfianingrum, Eka Andrian Putra Kiswandi, Imas Maulidia Hanifa, dan Aulia Rahmawati. Baik, di sini kelompok kami mengambil tema penguat rasa. Nah, judul yang kami ambil yaitu pengaruh konsumsi MSG atau monosodium glutamat terhadap gangguan kognitif pada anak-anak. Baik, untuk yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Sodium glutamat merupakan garam sodium L-glutamik acid yang digunakan sebagai bahan penyedap makanan. Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi gaya hidup dan pola makan seseorang yang cenderung mengkonsumsi makanan cepat saji, makanan kemasan, dan pengawet. Nah, bagaimana sih pembuatan MSG atau micin itu? MSG atau micin dibuat dari dua bahan utama, yaitu molase atau tetes tebu dan juga tepung tapioka atau bisa disebut dengan tepung singkong. Tebu yang dipanen diperas untuk diambil saripati gulanya, sedangkan pada singkong akan diolah menjadi tepung tapioka. Kemudian kedua bahan ini akan dicampurkan melalui proses fermentasi menggunakan mikroorganisme yaitu asam glutamat. Nah, asam glutamat pekat hasil dari fermentasi kemudian dimurnikan dengan cara kristalisasi dengan menggunakan mesin pengering. Kemudian setelah dilakukan kristalisasi, yakni proses selanjutnya dilakukan dengan proses filtrasi untuk menghasilkan butiran micin yang lembut dan juga seragam sebelum akhirnya masuk pada proses pengemasan. Nah, itulah tadi proses pembuatan MSG atau micin. Kemudian apa sih manfaat MSG atau monosodium glutamat? Salah satu manfaat utama MSG adalah meningkatkan cita rasa pada makanan, yakni dengan adanya MSG, makanan menjadi lebih gurih dan juga lezat yang meningkatkan selera makanan terutama untuk anak-anak. Hal ini sangat bermanfaat bagi anak-anak yang memiliki nafsu makan yang rendah. Dilansir dari berbagai lembaga kesehatan termasuk FDA atau BPOM telah menyatakan bahwa MSG aman dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Intinya, MSG boleh dikonsumsi dengan jumlah yang tidak berlebihan atau sewajarnya saja. MSG pada anak. MSG yang dikonsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan impuls di otak sehingga akan menyebabkan tingkat kelebihan yang sangat tinggi. Namun, beberapa jam kemudian neuron-neuron tersebut akan mati seakan-akan bergairah untuk mati. Jika banyak sel neuron-neuron mati, maka fungsi otak pun bisa menurun. Monosodium glutamat sering menjadi bahan perdebatan. Beberapa studi menyatakan bahwa monosodium glutamat aman jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Sementara penelitian lain mengaitkannya dengan gangguan kesehatan seperti obesitas, gangguan syaraf. Namun, dampak negatif monosodium glutamat atau MSG umumnya muncul hanya jika dikonsumsi secara berlebihan, sehingga banyak miskonsepsi tentang bahayanya. Monosodium glutamat sebenarnya memiliki manfaat dalam meningkatkan cita rasa makanan dan telah disetujui oleh lembaga kesehatan terkemuka seperti FDA, BPOM. Penelitian ini menunjukkan bahwa monosodium glutamat atau MSG tidak bersifat beracun dan tidak menyebabkan kerusakan organ jika dikonsumsi sesuai batas yang dianjurkan. Dengan demikian, monosodium glutamat aman digunakan dalam jumlah wajar sebagai penambah rasa saja. Baik, selanjutnya yaitu ada hasil data penelitian MSG pada anak-anak. Nah, ini ada sedikit data yang kami ambil dari kelompok kami, yaitu di sini berisikan MSG dapat menyebabkan menurunnya fungsi otak dan semakin muda anak yang mengonsumsi MSG, semakin besar bahaya yang dapat ditimbulkan. Nah, MSG akan mengurangi kecerdasan pada anak-anak.
Nah, untuk angka kejadiannya yaitu penurunan fungsi kognitif sebesar 0,9% pada anak di bawah umur 5 tahun dan 1,94% pada anak yang berumur 5-14 tahun. Nah, dari hasil evaluasi langsung terhadap pada anak usia sekolah, angka kejadiannya itu 3,8 kali lebih tinggi dari WHO yang mencatat batas maksimum konsumsi MSG yang dapat diterima dan dianggap mampu untuk batas keamanannya atau safety level yaitu adalah ada di 120 mg per kilogram berat badan per harinya. Jadi dengan pemahaman yang tepat, konsumsi MSG dapat tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan kesehatan anak-anak. Jadi sebenarnya MSG ini tuh tetap dibilang aman jika kita mengkonsumsinya dengan batas yang telah ditentukan atau tidak berlebihan. Nah, dengan batas yang telah ditentukan itu tadi kita bisa menjadikan patokan sehingga kita mengkonsumsinya itu tidak berlebihan. Nah, jika tidak berlebihan dari hasil penelitian dan data yang ada itu dinyatakan aman. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait slide tersebut, yakni waran yang mendukung klaim kami. Yang pertama yakni MSG aman dikonsumsi dalam batas wajar, yaitu tidak berlebihan atau tidak lebih dari 6 gram per hari. Kemudian yang kedua yakni penggunaan MSG sebagai penguat rasa dapat membantu mengurangi penggunaan garam. Nah, di sini yang bermanfaat bagi penderita hipertensi. Kemudian selanjutnya yakni rebutal yang kami dapatkan yakni beberapa individu sensitif mungkin mengalami gejala ringan setelah mengonsumsi MSG berlebihan. Yang kedua yakni konsumsi MSG berlebihan dapat menyebabkan sakit kepala dan mual pada beberapa orang. Selanjutnya yaitu solusi. Orang tua dapat menggantikan MSG dengan penyedap alami seperti bawang putih, bawang merah, dan rempah-rempah. Selain itu, edukasi tentang pola makan sehat juga perlu ditanamkan agar anak-anak tidak bergantung pada makanan tinggi MSG. Dengan pemahaman yang tepat, konsumsi MSG dapat tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan kesehatan anak-anak. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu MSG memiliki manfaat bagi makanan anak-anak. Nah, karena dengan adanya MSG, otomatis makanan akan semakin sedap dan semakin enak. Dengan begitu akan membuat anak-anak itu selera makannya semakin tinggi. Nah, namun dengan konsumsi yang berlebihan ini tetap perlu dihindari agar tidak menimbulkan dampak-dampak negatif dalam jangka panjang untuk anak-anak terutama. Dikarenakan juga pada anak-anak masih terjadinya perkembangan pada tubuh sehingga sangat dibatasi untuk mengkonsumsi penguat rasa seperti MSG ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, ini ada pertanyaan yang bagus nih. Mengapa anak-anak lebih rentan terhadap efek negatif MSG dibandingkan orang dewasa? Nah, tadi ada sedikit saya singgung saat penyampaian. Jadi di sini anak-anak lebih rentan terhadap efek negatif dari MSG karena sistem saraf mereka pada anak-anak itu pastinya masih dalam tahap perkembangan. Nah, otak anak-anak ini lebih sensitif terhadap perubahan kimiawi, termasuk kelebihan glutamat. Nah, yang dapat menyebabkan kerusakan sel saraf dan gangguan perkembangan kognitifnya. Jadi seperti itu. Kenapa anak-anak ini lebih rentan daripada orang dewasa? Karena pada anak-anak ini sel sarafnya ini masih dalam tahap perkembangan. Jadi kalau orang dewasa kan sudah ya, maksudnya itu intinya tuh kayak udah bukan waktunya perkembangan sel saraf otak gitu. Tapi kalau pada anak-anak ini masih dalam proses perkembangan. Sehingga ketika kita berlebihan mengkonsumsi glutamat atau MSG ini akan lebih berdampak pada anak-anak atau efeknya itu lebih cepat untuk terjadi. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara orang tua dapat memastikan bahwa anak-anak mereka tidak mengonsumsi MSG atau micin secara berlebihan? Nah,
orang tua dapat memastikan bahwa anak-anak mereka tidak mengonsumsi micin atau MSG secara berlebihan, yakni dengan membaca label pada makanan atau juga komposisi pada makanan sebelum orang tua membeli makanan tersebut. Terus kemudian memilih makanan segar dan alami. Kemudian menghindari makanan olahan dan cepat saji, serta orang tua dapat memasak sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang sehat. Selain itu, orang tua dapat mengedukasi anak-anak tentang bahayanya MSG bagi jangka yang panjang. Apakah ada alternatif pengganti monosodium glutamat yang lebih sehat untuk meningkatkan rasa makanan? Jawabannya adalah ya, ada beberapa alternatif yang lebih sehat untuk meningkatkan rasa makanan tanpa monosodium glutamat. Seperti menggunakan rempah-rempah alami, bawang putih, bawang merah, lemon, atau bahan lainnya yang menambah umami. Ini tidak hanya memberikan rasa yang lezat, tetapi juga yang lebih bergizi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami yang telah membahas MSG dari penguat rasa. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.